Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Insyaallah di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu menggenggam iman di akhir zaman. Ya, menggenggam iman di akhir zaman. Jadi kita sepakat, dan ini semuanya sudah terbukti bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman. Ya, betul ya Mas Pur ya? Betul nggak? Ya. Ya. Ini berdasarkan bukti ya, ataupun tanda-tanda mendekatnya hari kiamat yang sudah banyak terjadi. Ya, contohnya dimulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wafatnya beliau. Ya, jadi diutusnya Rasulullah ini merupakan tanda akhir zaman, mendekatnya hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu wasa'ah." Ya, "Bu'istu ana wasa'ah kahataini." Kata beliau. Jadi aku diutus, atau jarak antara aku diutus dengan as-sa'ah hari kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini. Ya, dan dikatakan wa yushiru bi isba'i. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ya, fayamudduhuma, dan beliau kemudian merenggangkan. Ya, nah, para ulama menjelaskan bahwa ini menandakan dekatnya hari kiamat, hari akhir. Gitu ya. Kalau kita lihat dua jari ini, di antara jari telunjuk dan jari tengah ini tidak ada jarak atau tidak ada jari lagi ya, yang terselip di antara dua jari ini. Artinya jaraknya sangat dekat. Ya, atau yang lain menjelaskan bahwa jadi hampir tidak ada selisih antara jari tengah dan jari telunjuk, kecuali sedikit ini ya, segini doang. Nah, ini diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat itu sangat dekat waktunya. Ya, artinya hari kiamat itu dekat. Dan dalam kaidah bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dikatakan dekat, yang pasti terjadi, dan kiamat itu pasti terjadi. Ya, maka dikatakan di banyak nas bahwa kiamat itu dekat. Dan sekarang kita sudah masuk di akhir zaman, gitu ya. Sehingga pembahasan kali ini adalah menggenggam iman di akhir zaman. Nah, ikhwati fillah, kalau tanda-tanda yang lainnya saya rasa kita semua sudah paham. Ya, seperti banyaknya perzinaan, banyaknya alat-alat musik yang juga dihalalkan, kemudian khamr dikonsumsi, dihalalkan sampai-sampai di kota tertentu ya, di kota X gitu ya. Sampai-sampai khamr itu yang pakai istilah outlet gitu ya, mungkin antum tahu, itu sampai masuk menjadi sponsor kegiatan atau acara sholawatan. Ya, pernah ya, mungkin viral, boleh dikatakan viral ya, atau sebagian ikhwah membagikan di medsos bahwa outlet berapa gitu, saya lupa ya, outlet 12 atau berapa, itu menjadi sponsor di spanduk, menjadi sponsor suatu acara yang boleh dibilang islami dalam tanda kutip. Ya, ini artinya seolah-olah itu nggak apa-apa gitu, nah, miras itu legal, seolah-olah begitu. Nah, dan ini terjadi, kemudian banyaknya pembunuhan. Ustadz Jajan, ya, Ustadz Jajan kemarin posting, saya lihat sekilas itu ya, berita-berita tentang pembunuhan yang banyak sekali, yang kalau saya baca sekilas dari judul itu ya, crop dari judul yang di-share beliau itu, ada hanya gara-gara sering mungkin disindir karena sering minum minuman keras, kemudian si nenek yang dibilang bisu itu dibunuh sama dia. Ya, kemudian kemarin viral istri lagi karaoke kemudian dibunuh. Ya, terlepas siapapun yang melakukan, siapapun. Kemudian belum lagi kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, mungkin karena
masalah sepele kemudian terjadi tawuran atau berantem kemudian dibunuh. Ya, nyawa itu seolah-olah murah sekali. Begal di mana-mana, ya, dirampas motornya kemudian dibunuh. Ya, kemudian ditemukan mayat di kali, ditemukan mayat di semak-semak dan seterusnya. Ini banyak sekali terjadi, ya. Dan itu tanda-tanda hari kiamat itu, banyaknya wanita, banyaknya perempuan-perempuan muslimah-muslimah yang keluar rumah berpakaian tapi telanjang dan seterusnya. Ini menunjukkan kita berada di akhir zaman. Dan ikhwati, di akhir zaman itu setidaknya ada 2 kabar dari Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah kabar tentang betapa hebatnya keimanan seorang muslim, seorang mukmin di akhir zaman. Ya, orang yang beriman yang jauh dari masa hidup Rasulullah SAW ini dikatakan oleh Nabi memiliki keimanan yang sangat hebat. Ya. Seperti dikatakan dalam hadis, ya, ada satu riwayat dari Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah SAW sepulang dari ziarah ke kuburan para syuhada perang Uhud, beliau kemudian tiba-tiba menangis, ya. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Ya. Maka beliau menjawab, beliau mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Kata beliau, aku rindu, ingin sekali berjumpa dengan ikhwani. Laqitu ikhwani. Aku ingin bertemu dengan ikhwani, bertemu dengan saudara-saudaraku. Qala faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanaka. Maka para sahabat Nabi berkata, bukankah kami, ya, bukankah kami adalah ikhwanaka, saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku yang saya maksud adalah yaitu orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah sama sekali berjumpa denganku. Ini Rasulullah merindukan ikhwani, kata beliau, saudara-saudara beliau, yaitu orang-orang yang hidup setelah wafatnya beliau di masa akhir zaman ini. Ya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku melebihi anak-anak mereka dan juga orang tua mereka. Ya, maka kata beliau, mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Ya, dalam nas yang lain dikatakan bahwa pahala orang-orang yang beriman di akhir zaman itu 50 kali lipat. Ya, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah 50 kali lipat dibanding pahala di antara mereka? Maka beliau menjawab, 50 kali lipat dibanding pahala di antara antum, yaitu di antara para sahabat. Ya. Dan tentunya para sahabat mempunyai keutamaan yang lebih dahsyat daripada orang-orang akhir zaman, karena para sahabat adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Ini kabar yang pertama. Kabar yang kedua adalah tentang bagaimana dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Ya, dahsyat fitnah di akhir zaman. Sampai-sampai seorang yang menggenggam iman, yang mempertahankan agamanya, yang menjaga agamanya, itu dikatakan seperti qabd alal jam, seperti menggenggam bara api. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman, ya, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid alal jamri. Orang di antara mereka yang bersabar, ya, orang yang bersabar di antara mereka di atas agamanya itu seperti orang yang menggenggam bara api.
Ya, antum bisa bayangkan seperti menggenggam bara api. Dan itu dirasakan oleh kita, ya, oleh saudara-saudara kita. Mungkin kalau antum, karena lingkaran antum circle-nya boleh dibilang Islami, mungkin nggak begitu merasakan. Tapi sebagian atau mayoritas daripada kaum muslimin ketika memegang iman, menggenggam iman, ya, menghidupkan sunnah itu luar biasa, bagaikan menggenggam bara api. Luar biasa. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Saya nukilkan dua penjelasan di sini. Dari Syekh Al-Mubarakfuri, beliau menukil dari perkataan Al-Qadhi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yumkinu al-qabdu 'alal jamrah illa bi sabrin syadidin wa tahammuli ghalabatil masyaqqah. Tidak mungkin menggenggam bara api kecuali dengan kesabaran yang sangat kuat dan menanggung kesusahan yang sangat berat. Ya, betul ya. Nggak mungkin kita bisa menggenggam bara api dalam genggaman, kecuali yang menggenggam itu pasti mempunyai kesabaran yang kuat. Dan saat menggenggamnya, dia pasti merasakan kesakitan yang sangat berat, ya, kesusahan yang sangat berat. Kadzalika fi dzalika zaman la yutasawwaru hifdhu dinihi wa nuri imanihi illa bisabrin adim. Ya, kata beliau, ini bisa terjadi pada zaman yang tidak terbayangkan lagi bagaimana bisa menjaga agama dan cahaya iman kecuali dengan kesabaran yang sangat besar. Ya, nah ini di akhir zaman ini menggenggam iman itu harus mempunyai kesabaran yang sangat kuat, yang sangat besar. Karena dikatakan seperti menggenggam bara api, begitu kan? Nggak mungkin kalau tanpa kesabaran, nggak mungkin kita bisa menggenggam bara api itu. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, pada akhir zaman ini akan menjadi sedikit kebaikan dan sebab-sebabnya. Di akhir zaman itu kebaikan dan sebab-sebab kebaikan itu sedikit. Kemudian merajalela keburukan dan juga sebab-sebabnya. Dan pada saat itu yang berpegang teguh dengan agama itu sangat sedikit jumlahnya. Ya. Jadi minoritas yang berpegang teguh dengan agama, yang berpegang teguh dengan sunnah. Nah, yang sedikit ini berada dalam keadaan yang sangat kesusahan. Ya, disebabkan karena banyaknya fitnah. Sebagaimana orang menggenggam bara api, ya, karena banyaknya orang yang menentang, ya, jadi banyak orang para penentang kebenaran, kemudian banyak fitnah yang menyesatkan, fitnah syubhat, fitnah keraguan, fitnah berpaling dari kebenaran, fitnah syahwat, dan juga condongnya para makhluk, yaitu para manusia, ya, condong kepada dunia dan tenggelam dengan kemilau dunia, baik zahir maupun batin. Dan ini Syekh As-Sa'di pada waktu itu sudah mengatakan demikian, ya, bahwa orang yang menggenggam iman, ya, menggenggam mempertahankan agamanya itu memiliki atau mendapati keadaan yang sangat susah karena banyaknya penentangan, kemudian subhat, ya, ada subhat penyimpangan, subhat penentangan, kemudian keraguan, berpaling dari kebenaran, fitnah, syahwat, dan lain sebagainya. Nah, ini kabar yang kedua, ya. Kemudian dibuktikan juga atau dikuatkan dengan sebuah hadis yang kita sangat masyhur, sering mendengar dari hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ya, bersegeralah kalian melakukan amal-amal ketaatan, ya, sebelum datangnya fitnah-fitnah, cobaan yang datang bagaikan potongan-potongan malam, kaqita'il lail mudlim, yang gelap gulita, ya. Bersegeralah kita melakukan amal-amal ketaatan sebelum datang fitnah-fitnah
yang fitnah itu datangnya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya, digambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah itu sampai-sampai dikatakan seorang laki-laki yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki di pagi hari dia beriman, di sore hari dia sudah berbalik kafir. Ya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, dia sore mukmin, besok pagi sudah pindah agama. Ya. Ini seolah-olah nggak mungkin ya kalau melihat seperti itu. Masa sih pagi ini mukmin, besok atau sore belum sampai besok sudah kafir, atau sore mukmin, pagi kafir. Ya, mungkin kalau secara logika seolah-olah ini nggak bakal terjadi begitu. Kayaknya sulit deh. Masa orang beriman gampang banget berubah. Tapi kalau kita lihat realita di akhir zaman ini, begitu banyaknya subhat yang tersebar dan mudahnya orang menyebarkan subhat, ya sampai-sampai hal-hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi. Dan berapa banyak orang yang kemudian ya berpindah, kalau bahasa halusnya, keyakinan, dia murtad dari agama Islam, dari agamanya. Gara-gara apa? Hanya gara-gara mungkin seorang wanita, hanya gara-gara seorang pria yang akan menikahinya, hanya gara-gara masalah dunia yang kecil. Ya, belum lagi kalau kita jabarkan atau kita kemudian kiaskan dengan orang yang sudah berpegang sunnah, kemudian tiba-tiba kok besok sudah berubah. Ya, dan ini banyak terjadi, dan mungkin di antara sahabat-sahabat kita pun mengalami demikian. Atau kita lihat, kita punya sahabat dulu dia Masya Allah istiqomah banget ya, memegang sunnah atau melaksanakan sunnah, menjalankan sunnah, tapi kita lihat sekarang sudah mulai, kan begitu ya. Bahkan ada ya baru-baru ini kemarin ya, mungkin cukup viral di antara para aktivis, insya Allah sudah pada tahu gitu ya, yang menjadi banyak polemik pro kontra ya, bahkan seorang ustadz gitu kan, sampai-sampai kemudian dia melepaskan banyak hal-hal dari proyek-proyek kebaikannya gara-gara mungkin terfitnah entah oleh perempuan ya, atau oleh keadaan dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Jadi sangat mungkin ya, kalau dulu di zaman dahulu orang mau terfitnah, baik apapun bentuk fitnahnya, mungkin fitnah syahwat, wanita dan lain sebagainya, itu harus keluar rumah dulu baru terfitnah, gitu kan? Tapi kalau sekarang antum coba bayangkan, kita di dalam rumah pun bisa terfitnah, betul nggak? Dengan HP-HP kita. Bahkan banyak sekali orang yang, mohon maaf ya, terjatuh pada perbuatan zina dengan HP-nya, atau selingkuh ya, dengan wanita lain yang tidak sah, yang bukan istrinya. Ya, selingkuh juga namanya selingkuh ya. Itu dari HP-nya. Dan itu Masya Allah banyak terjadi, bukan hanya di kalangan orang-orang yang tidak soleh, di kalangan orang-orang yang soleh pun demikian. Pernah saya dicurhatin sama seorang perempuan yang dia cerita bahwa suaminya itu sudah parah sekali terjadi melakukan zina online gitu ya, dan berbagai ragam caranya ya, bla 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 begini begitu. Kemudian saya tanya, ibu maaf, suami ibu rajin nggak ibadahnya, ngajinya? Rajin Ustaz, rajin banget, rajin ibadahnya, rajin ngajinya ya. Dan itu mudah sekali terfitnah. Terkadang bukan kita yang memulai, tapi ada orang yang mencoba memulai dengan memulai kepada kita. Dan ini benar-benar fitnah, gitu ya. Nah, maka jelas di akhir zaman ini fitnahnya sangat dahsyat, luar biasa. Kemudian hadis yang lain mengatakan, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghurabah. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing, dan dia akan kembali asing ya, sebagaimana pertama kali Islam datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu ya. Artinya ketika kita menggenggam sunnah atau menggenggam iman agama kita di akhir zaman itu, terkadang terlihat seperti asing gitu ya, seperti asing. Kemudian ada juga yang kadang dikucilkan sampai diusir dari kampung halamannya. Dan ini terjadi. Maka nanti kita akan lihat bagaimana cara kita
agar tetap bisa menggenggam. Nah, meskipun keadaan begitu dahsyat, fitnah yang terjadi di akhir zaman yang tidak bisa disampaikan di kesempatan hari ini, yang sangat banyak sekali fitnah-fitnah itu, ya. Kalau tadi sedikit tentang bagaimana memfitnah mungkin syahwat kita pribadi kita, tapi bagaimana dengan fitnah kesesatan itu sangat banyak sekali. Orang-orang ateis itu gencar sekali di medsos. Baru-baru ini pun lagi banyak para roki, para peruqyah yang mungkin sedang ramai dengan para ateis, orang yang tidak meyakini, bahkan tidak meyakini adanya Tuhan, begitu kan? Tidak meyakini adanya sihir dan lain sebagainya. Ya, belum lagi kemudian liberal. Ya, kemarin pun di Kediri ada satu pesantren lupa saya namanya ya. Bahkan saya share tapi saya lupa. Yang di pesantren itu ternyata berkumpul, ya, bukan hanya agama Islam, bahkan semua agama di situ. Pesantren namanya, pakai nama istilah pesantren. Ya, belum lagi kemudian aliran-aliran sesat yang sampai sekarang banyak orang yang masih mengaku mendapatkan wahyu atau titisan dari bla bla bla, gitu kan? Ini fitnah dan itu banyak pengikutnya, ada yang mengikuti. Dan kalau kita tidak kuat keimanan kita, akidah kita dan ilmu kita, maka kita bisa terbawa, gitu ya. Nah, di zaman yang demikian dahsyat ini, kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Ya, sebagai seorang mukmin tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jangan ada istilah udahlah akhir zaman, kita pokoknya udahlah apa adanya aja. Memang Allah sudah takdirkan zamannya begini. Enggak begitu. Sebab apa? Kalau kita lihat bagaimana para sahabat, meskipun sudah dikabarkan bahwa dalam keadaan atau kondisi akhir zaman, para sahabat dan para ulama setelahnya, bahkan sampai sekarang, mereka tetap berusaha untuk memperbaiki umat. Jadi kita bukan berarti harus pasrah dengan keadaan akhir zaman ini atau mengikuti arus, ya, karena ini sudah ditakdirkan, bukan. Ya, justru kita harus memperbaiki umat sebaik mungkin. Ya, supaya apa? Supaya kalau kita misalkan mendapati hari kiamat atau kita meninggal, kita dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan selamat. Ya. Kemudian kita harus tetap menggenggam iman kita sampai akhir. Seperti dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Terus genggam keimanan kita sampai ajal menjemput, ya. Setidaknya saya sampaikan di sini secara singkat ada 5 poin yang bisa kita upayakan, ya, agar iman kita bisa tetap dalam genggaman kita. Iman kita tidak goyah, ya, atau tidak luntur atau bahkan hilang, ya, dari diri-diri kita. Yang pertama, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari beragam fitnah. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ya, kepada umatnya, wa ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Berlindung. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada kita tentang satu doa, ya, dalam salat kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang itu diperintahkan untuk terus dibaca. Ya, di sini ada dikatakan berlindung dari fitnah hidup, fitnah kematian sampai fitnah dajjal yang nanti akan datang sebelum terjadinya hari kiamat, ya. Dan doa-doa yang lainnya. Yang kedua, menuntut ilmu syar'i. Kita sibukkan diri kita dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan masya Allah luar biasa, ya, di lingkungan kita, alhamdulillah, selain diwajibkan di pagi hari sebelum kita bekerja, sebelum kita aktivitas di kantor kita, di tempat-tempat yang lain di sekitar kita, misalkan di Masjid Refah, ya, semalam ada kajian dengan Ustadz Deden dan seterusnya. Ini terus terang sangat menarik, gitu ya. Seharusnya memang budaya itu terus digalakan. Halaqah bisi, kalau bisa masing-masing mengadakan pengajian seperti itu di masjid-masjid di sekitar kita.
Yang minimal yang memang sudah open dengan dakwah kita perbanyak itu. Kita dukung itu. Ya, di Masjid Ali apalagi ini sebagai pusat daripada masjid utama dari masjid kita ini. Jadi terus menuntut ilmu, dan ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa keutamaan antara ilmu dengan harta bedanya, ilmu itu akan menjaga kita. Ya, sedangkan harta, kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Betapa sulitnya menjaga harta. Gitu ya, sampai-sampai mungkin orang-orang kaya yang duitnya miliaran, yang dia bakhil, dia nggak akan nyenyak tidur karena dia harus menjaga hartanya. Iya, mungkin dia ditaruh di bank, takut banknya bangkrut atau ada istilahnya apa ya, pokoknya takut duitnya hilang dan sebagainya. Sedangkan ilmu akan menjaga kita. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah pun mengatakan bahwa ilmu itu akan menjaga dan melindungi pemiliknya dari tempat-tempat kehancuran dan jurang-jurang kebinasaan. Ilmu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu agama dengan segala keberkahan dan kebaikannya, bukan hanya menumbuhkan iman. Ini bahkan dikatakan ilmu itu sarana yang paling utama untuk menumbuhkan iman. Bukan hanya menumbuhkan iman, bukan hanya untuk menjadi penenang hati atau hati menjadi tenang ketika kita mengkaji ilmu, membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, merenungi isinya, tetapi lebih daripada itu adalah penjaga dan sebab untuk senantiasa menuntun kita agar selalu menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai akhir hayat kita. Itu ilmu. Ya, dan antum tetap istiqomah ya di sini, di jalan ini, jalan dakwah dan di jalan Shiratal Mustaqim, itu karena ilmu. Ya, tanpa ilmu nggak mungkin, sulit untuk istiqomah. Kan begitu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia faqih. Ya, faham tentang agamanya, dan faham itu harus belajar, menuntut ilmu. Yang ketiga, memperbanyak amal saleh seperti hadis tadi. Badiru bil a'mal. Segeralah kalian untuk beramal. Ya, sebab apa? Sebab akan datang fitnah-fitnah. Nah, inilah Rasulullah ketika mengabarkan akhir zaman pun beliau memberikan solusinya. Ya, solusinya apa? Segera beramal. Dan dengan amal itu, yang kita ketahui dari kajian-kajian sebelumnya bahwa iman itu bertambah, kita kan bisa bertambah dan berkurang, dan bisa bertambah dengan amal saleh. Sering digambarkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kalau kemarin kita baca 2 lembar dan hari ini kita baca 4 lembar, berarti iman kita, ini indikasi iman kita sedang naik. Ya, maka bersegera untuk beramal saleh supaya kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Seolah-olah demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan terus beramal soleh maka kita akan diberikan petunjuk. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, ya, mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb-nya, oleh Rabb mereka karena keimanannya. Ya, jadi orang-orang yang beramal saleh, yang beriman, beramal saleh diberikan petunjuk karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini adalah pengabaran tentang keadaan orang-orang yang bahagia, yakni orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul serta menunaikan perintah yang diberikan kepada mereka berupa amal saleh. Ya, jadi bukan hanya mengaku saya beriman, tapi amal saleh nol atau tidak ada. Ya, beriman kemudian menunaikan perintah yang diberikan kepada mereka berupa amal saleh, bahwa Allah akan menunjuki mereka disebabkan oleh iman mereka tersebut. Ya, jadi amal saleh, ya, ini akan menyelamatkan kita insyaallah di zaman yang penuh fitnah ini agar kita bisa tetap menggenggam iman. Yang keempat, jangan setengah-setengah dalam beragama, totalitas dalam beragama. Ya, dalam istilahnya sering disebut beragama Islam dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Sebab kalau setengah-setengah, ya tadi di akhir zaman itu diibaratkan mempertahankan agama, iman itu seperti menggenggam bara api. Kalau menggenggam bara api setengah-setengah, ya malah cuma ditaruh doang begini, udah nggak akan kuat. Jadi totalitas.
dan semakin terus digenggam, ya, tapi jangan dicoba. Ini cukuplah diyakini saja. Antum yakin nggak? Kalau ada bara api di sini digenggam terus, padam nggak bara apinya? Padam. Ya, jadi kalau antum kuatin, maka insya Allah ujian itu akan lewat. Bara api terkuasai bahkan padam. Begitu ya. Jadi jangan setengah-setengah. Pun begitu para muslimah misalkan, nggak usah tanggung-tanggung. Ya, dia pengen menjalankan agamanya, tapi kemudian pakai jilbab cuman tanggung-tanggung, masih ketat-ketat, bahkan ketatnya pakai banget, gitu ya. Jangan totalitas, pakai jilbab yang syar'i, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah yang lainnya, ya. Sehingga dengan begitu di zaman fitnah seperti apapun, maka insya Allah kita akan kuat karena kesabaran tadi. Dan barang siapa yang menyabarkan diri, Allah berikan kesabaran. Yang terakhir, menjauhi fitnah. Ya, jadi kalau ada fitnah terjadi itu kita jangan sok hebat lah gitu ya. Sebaiknya kita jauhi fitnah. Kalau ada syubhat, jangan masuk ke sana. Ya, ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah. Kalau misalkan kita sudah mengenal sunnah, ya kalau ada syubhat-syubhat itu jangan masuk. Apalagi ilmu kita masih sedikit, ilmu kita masih cetek, argumen kita masih terbatas. Kalau antum dikasih argumen ini, argumen itu, argumen ini oleh mereka, nanti antum tersubhat. Ya, sehingga antum ragu dengan dengan jalan sunnah, gitu kan? Ya, sehingga lama kelamaan bisa terbawa ke arah sana. Maka jangan dekati itu. Cukupkan dengan pembelajaran yang ada di kita, yang kita komitmen dengan sunnah. Kemudian jangan mencari hal-hal yang lainnya. Ini dan perintah dari Nabi SAW ketika terjadi fitnah, kita diperintahkan untuk menjauhi fitnah. Seperti dalam hadis, sahabat Amr bin As bercerita, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah menyebut tentang fitnah. Yakni yang dimaksud di sini adalah orang-orang sudah meninggalkan amanah dan perkara itu sudah rancu. Maka seorang sahabat berkata, apa yang harus kami lakukan kalau terjadi seperti itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, lazimilah rumahmu, jangan banyak keluar rumah bergaul dengan orang-orang, jaga lisanmu, yang kau tahu itu baik maka lakukan, ya, dan yang kau ingkari tinggalkan, dan hendaklah engkau sibukkan dengan privasimu, ibadah, membaca Al-Quran, belajar, menelaah dan lain sebagainya, dan tinggalkanlah urusan kebanyakan masyarakat, ya. Jangan mudah-mudahan gabung, ini hati-hati, gitu ya. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan akan terjadi berbagai fitnah, kekacauan dan permusuhan. Pada saat itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, niscaya dia akan ditelan olehnya. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat perlindungan, hendaklah dia berlindung dengannya. Ini satu pesan. Kalau terjadi fitnah, jangan sok gagah kemudian kita malah mendekat fitnah itu atau mendekat syubhat itu. Dan ini berbahaya untuk kita, ya. Jauhi fitnah, ya, dan beberapa poin tadi dan masih banyak poin yang lainnya tentunya yang bisa kita upayakan, ya, sehingga insya Allah kita tetap bisa menggenggam iman kita walaupun zaman semakin rusak, ya, akhir zaman atau zaman mendekati akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.